Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Satu hari menjelang Natal, PDIP mendapatkan kado spesial. Ya, kado spesial. Begitu kata gua, bukan yang lain. Ya, kenapa spesial? Karena itu mengagetkan untuk PDIP sendiri. Apalagi salah satu orang ini adalah orang terpenting. Tapi buat gua sebagai orang pendukung Jokowi, ini adalah sungguh mengejutkan. Ya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, jadi tersangka. Sangat menyedihkan. Sekelas Sekjen bisa menjadi tersangka kasus dugaan korupsi bersama Harun Masiku kalau nggak salah, terkait kasus Harun Masiku maksud gua. Gimana ya? Apakah Ibu Mega akan mendatangi KPK? Kita kagak tahu, boy. Ya, semua hal bisa terjadi. Ya, tapi yang pasti itulah ngeri-ngeri sedapnya Pak Jokowi. Beliau itu kagak pernah nanggepin apa yang diserang, dituduhkan Hasto kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya diam saja. Biarlah alam yang berbicara. Ya. Nah, ini ada video dari Bang Ade Armando ya, yang menjelaskan bagaimana Hasto itu bisa menjadi tersangka. Ya, let's go. Mari kita simak saja videonya bersama. Lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput, saya bersama dengan Bang Ade Armando. Selamat datang ke Seruput lagi, Bang. Terima kasih. Ini saya langsung teringat Bang Ade ketika baca berita barusan ini tentang Hasto Sekjen PDIP menjadi tersangka oleh KPK. Oleh KPK, ya. Ini yang saya suka dari Bang Ade, itu semangatnya itu loh. Nah, gini Bang, kan ada lepas dari soal kasusnya ya, kan ada narasi-narasi di medsos ya. Misalnya bahwa ini politisasi hukum, kriminalisasi gitu ya. Terus itu satu, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang bahwa ini pembalasan Jokowi terhadap PDIP, jadi semacam pembonsaian, PDIP di inilah gitu, dilemahkan gitu. Terus ada yang bilang ini pengalihan isu, PPN pajak pertambahan nilai 12% itu. Gitu. Tapi juga ada yang lucu-lucu komentarnya gitu. Misalnya ada yang bilang di medsos nih, nggak usah diwawancara deh Hasto, ntar nangis lagi gitu. Jadi kan banyak tuh video-video Hasto nangis di berbagai kesempatan ya gitu. Terus juga dikaitkan dengan, banyak juga yang mengaitkan dengan, ini penasaran nih, Bu Mega kira-kira gimana nih responnya? Karena kan sebelumnya Bu Mega bilang bahwa akan mendatangi KPK lah gitu, kalau sampai mentersangkakan Hasto. Nah, tapi menurut saya memang kita sebaiknya berpikirnya nggak berjangka pendek, tapi kita langsung lihat ke belakangnya. Dugaan bahwa Harun Masiku itu sudah akan tertangkap dan bahwa ini itu terkait dengan Hasto sebenarnya cukup lama, ya. Atau bahkan kalau kita kembali ke beberapa peristiwa terakhir yang menurut saya ada kaitannya dengan Harun Masiku adalah misalnya begini, bahwa Marwarar Sirait sampai menyatakan dia berani mengeluarkan 8 miliar bagi siapapun yang bisa menunjukkan di mana Harun Masiku berada agar dia bisa ditangkap oleh KPK. Menurut saya itu bukan soal bahwa Marwarar itu punya kaya raya. Ini persoalannya adalah, ya dia kaya tentu saja. Tapi saya rasa dia mau kasih clue bahwa ini sih kayaknya, atau memang ada indikasi bahwa dia sudah teridentifikasi di mana tempatnya. Sehingga saya duga Marwarar tidak perlu lagi mengeluarkan uang 8 miliar karena KPK sudah akan menangkapnya. Beberapa waktu yang lalu juga ketika muncul ingat ketika Hasto dipanggil ke KPK, itu kan kejutan.
setelah 4 tahun, tiba-tiba saja Pak Hasto diundang oleh KPK, dipanggil oleh KPK dengan segala macam drama yang rekam apanya yang disita, handphonenya ya, dan segala macam data itu. Itu kan menunjukkan bahwa KPK kayaknya sih udah tahu bahwa Harun Masiku itu sekarang ada di mana, atau sebetulnya bagaimana proses pelariannya, dan bahwa di belakang itu terkait dengan itu adalah ada Pak Hasto, ada Mas Hasto. Nah terus ini Bang, ini kan satu aspek ya, aspek yang tadi soal tuduhan itu. Terus ada lagi tuduhan atau narasi yang berkembang, ini dikaitkan dengan politik. Ya. Nah, jadi kan momen kan kita lihat timingnya kan, sekarang ini Hasto jadi tersangka oleh KPK, ditersangkakan oleh KPK. Sebelum beberapa hari yang lalu kan Pak Jokowi dipecat dari PDIP, kan Jokowi, Gibran, Bobi gitu, dan berjumlah, tapi terutama Jokowi. Nah, kemudian ada yang ngaitkan gitu loh. Bahkan pentersangkaan Hasto pun sejak narasinya kan sejak lama kan Hasto itu termasuk yang sangat ofensif ya terhadap Jokowi ya, gencar menyerang Jokowi, sehingga kasus Harun Masiku dimunculkan terus. Sebagai untuk nakut-nakutin Hasto gitu, tapi dia nggak takut gitu. Jadi dikaitkan dengan soal politik gitu ya, terutama hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP dan khususnya Bu Mega. Gimana Bang Ade membacanya? Saya merasa bahwa ini sebetulnya narasi yang dengan sengaja dibangun oleh apakah Hasto, apakah PDIP untuk membuat orang percaya bahwa kalau dia sampai ditersangkakan, maka percayalah, wahai publik, ini memang dilakukan dalam rangka balas dendam atau upaya dengan sengaja untuk menyudutkan Hasto dan PDIP. Jadi di-create sebuah cerita bahwa memang ada upaya sengaja, sistematis, masif gitu ya, terstruktur dari Jokowi dengan asumsi seolah-olah Jokowi itu sedemikian kuatnya dia, sehingga dia bisa mengarahkan KPK, dia bisa mengarahkan polisi. Bahkan ketika Jokowi sudah nggak jadi presiden gitu ya. Bahkan ketika sekarang dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Maksud saya begini, kalau Jokowi memang sedemikian membenci Hasto, ya dari dulu lah ini udah terlihat. Ini kan enggak, ya. Jadi sekarang ini justru yang melakukan ini semua pasti has nothing to do, atau bukan nothing lah ya, tapi tidak terlalu kuat hubungannya dengan Jokowi. Jokowi adalah orang biasa sekarang ini. Dan yang menarik Bang, itu Pak Prabowo nggak pernah diserang loh soal kaitannya dengan ini ya. Dan nggak perlu diserang memang. Iya, nggak, maksud saya selalu. Lah ini kan pemerintahan Pak Prabowo sekarang kan. Kalau mau disalahkan ya presidennya dong. Pak Jokowi sudah warga biasa, tapi selalu dikaitkannya ke Jokowi. Jadi saya rasa, jadi gini, mereka tahu. Apakah Hasto, apakah PDIP, mereka sudah tahu bahwa kalau dilanjutkan nih penyelidikan, itu akan kena Hastonya. Mungkin juga Yasona. Oke. Ini sudah cukup lama sebetulnya ini dirasakan. Ingat kasus yang dia ngobrol sama Koni? Waktu itu Koni, Akbar Faisal, dan Hasto kan? Iya, Akbar sebagai hostnya. Ya, dia akan diundang sebagai... Betul kan? Ingat nggak ketika itu Koni udah bilang, Bung Hasto, saya ingin memperingatkan Anda akan dijadikan tersangka dalam waktu dekat ini. Jadi sebetulnya saya rasa mereka memang sudah tahu. Ini tahapan-tahapan perjalanannya adalah sesudah ini Hasto akan menjadi tersangka. Tapi cara mereka berusaha mencegah agar dia tidak ditersangkakan adalah justru dengan cara membangun opini publik. Iya, tampil di podcast. Ada yang pakai nangis-nangis, ya. Dan bahkan menurut saya munculnya pernyataan Bu Mega bahwa saya akan turun langsung ke KPK kalau Hasto sampai ditersangkakan, adalah semacam statement-statement politik untuk mengancam siapapun yang berani untuk mengganggu PDIP, mengganggu Hasto. Jadi cerita-cerita tadi dengan sengaja, ceritanya memang ada. Jadi memang betul bahwa dia akan dijadikan tersangka. Memang ada langkah-langkah untuk mempelajari di mana keterlibatan Hasto ini. Dan kelihatannya KPK memang sudah punya data semacam itu. Mereka sudah tahu nih, saya duga ya. Ya wajar lah, kita juga sering mendengar hal-hal semacam ini kan. Dikasih tahu, wah kayaknya KPK udah tahu tuh. Kayaknya Bapak kena deh. Nah sekarang harus dibangun sebuah skenario.
supaya ini tidak terjadi, maka dibangunlah sebuah narasi besar bahwa ada kebencian nih. Nah, tapi kebencian rupanya mereka tidak berani kalau kebenciannya dikatakan bahwa ini kebencian dari atau upaya ini dilakukan oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Harus ada orang lain yang bersalah. Orang lain yang salah itu adalah yang paling gampang bagi mereka adalah Jokowi. Yeah. Karena logikanya menjadi nyambung semua. Jokowi adalah orang yang semula kadernya PDIP, mengkhianati PDIP, keluar dari PDIP, tidak keluar-keluar, tapi karena itu harus dipecat, dan segera setelah dia dipecat, terjadilah kasus ini. Bahkan barangkali timingnya memang mereka sudah perkirakan. Kenapa harus dinyatakan dipecat sekarang? Itu adalah karena mereka sudah tahu bahwa kira-kira kapan akan dinyatakan sebagai tersangka. Sebelum dinyatakan tersangka, sudah keluar cerita bahwa dia dipecat. Sehingga sangat masuk di akal cerita Anda tadi. Gara-gara dipecat, ya, Jokowi membalas, mengerahkan KPK untuk mentersangkakan Hasto. Menurut saya semua ini di-create, diciptakan. Karena informasi yang sepotong-sepotong itu sudah mereka miliki dan mereka harus rajut menjadi sebuah grand narasi yang masuk akal. Yeah. Dan karena itulah sekarang mereka berulang-ulang mengatakan ini politisasi, ini kebencian Jokowi. Come on, Jokowi itu sekarang ngapain sih? Sedemikian powerful apa sih dia sehingga dia bisa mengarahkan ini semua? Tapi ya kembali ke tadi. Menurut saya sekarang ini kembali membuktikan bahwa semua cerita yang kita kenal dulu itu sekarang menjadi sangat masuk di akal. Ya. Bahwa ini dimulai 4 tahun yang lalu ketika PDIP meminta agar Harun Masiku, itulah yang menjadi seorang anggota, Harun Masiku ya, untuk menjadi seorang anggota DPR, dan untuk itu mereka keluar duit sampai mungkin 800 atau mungkin lebih dari 1 miliar. Harunnya. Nah, saya duga Harunnya ini kan bukan orang kaya raya, bro. Oke. Kan itu pertanyaan saya. Kalau dia kan digambarkan sebagai sekedar lawyer, dan ingat loh, dia itu cuma calon nomor 4. Ya, jadi nomor 5 bahkan. Jadi 1 itu adalah si adiknya Taufik Kemas, nomor 2 Aprilia yang Anda sebut, masih ada 3 orang lagi di luar itu, baru dia paling bawah. So how powerful was he at that time? Sehingga harus dia lah yang naik. Sehingga menurut saya memang masuk di akal bahwa itu diperintahkan oleh pimpinan PDIP. Karena memang cerita yang beredar adalah itu diputuskan dalam sebuah rapat PDIP bahwa Harun Masiku harus naik menjadi anggota DPR. Dan ketika itu ternyata ditolak oleh, waktu itu KPU-nya masih oke lah, masih mengatakan bahwa nggak boleh dong yang orang nomor 1 di daerah Anda itu cuma orang nomor 2-nya ada Bu Aprilia dengan angka sekian. Harun Masiku itu angkanya kalau nggak salah cuma 4.000, Mas Sahal. 4.000 suara. Dia yang naik. Jadi ada sesuatu yang ada yang visi ya, ada yang visi, bau amis ya. Apa ini? Ini sebuah desain yang harus dibongkar memang. Harus ketemu Harun Masikunya, dan Harun Masikunya harus bercerita kalau dia masih hidup ya. Saya sih masih berharap dia masih hidup lah ya. Ya, begitulah sobat-sobat. Apa yang menjadi pandangan Bang Ade Armando ya terkait tuduhan yang tersebar luas bahwasanya ketersangkaan Hasto ini terkait dengan Pak Jokowi, terutama pemecatannya. Apa yang diutarakan Bang Ade ini menurut gua sih ya masuk di akal ya. Dan kasusnya Hasto ini sebenarnya kan udah dibaca dari tahun 2020. Dan gua baca novel Baswedan waktu itu tuh orang KPK, bahwasannya memang dari dulu Hasto udah ingin ditetapkan menjadi tersangka. Entah kenapa perpindahan pimpinan baru KPK itu tidak jadi. Nah, itulah tanda tanya kita ya. Apakah pada saat pimpinan KPK yang lalu itu benar-benar atau takut sama kekuasaannya pada saat itu kan? Tentu saja PDIP sangat berkuasa ya. Baru semenjak 1 tahun sebelum Pilpres itu baru tuh ada gonjang-ganjing lah bahwasanya perselisihan antara Pak Jokowi dan juga PDIP ya.
Dan terakhir, bahwasannya ya benar, dari PDP menyoroti hal ketersangkaan Hasto ini adalah sebagai politisasi ya. Nah itu mah kalau kata gue ya kagak masuk di akal, di luar Nurul. Ya itulah dia. Kita kadang hati-hati nih ya sama omong-omongan para politisi, bikin bualan-bualan masyarakat tuh opininya jadi ngawur-ngawur, ya kan? Kalau kita baca lebih panjang gitu ya, karena dalam penyampaian gue juga nggak terlalu bagus ya, makanya gue berikan pandangan orang-orang pintar ya, supaya kita ya ikut nalar juga lah ya, supaya kita juga cerdas, nggak asal tuduh aja, ya nggak. Apalagi Pak Jokowi sekarang udah jadi masyarakat biasa ya, nggak punya kekuatan untuk mengintervensi KPK. Kalau menyalain, coba tuh nyalain Prabowo, Presiden Prabowo Subianto. Berani kagak itu dia? Pak Prabowo memang mantap melanjutkan program-program Pak Jokowi. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat sekalian? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.